Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan menjadi kehendak-Mu. Berkati firman-Mu bagi kami semua. Yang percaya kuasa Elohim melawat kami semua, Roh Kudus menjamah hati kami semua. Untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Hikmat marifat Tuhan menyertai kami semua. Demi nama Tuhan Yesus yang percatakan amin. Shalom. Nah, mari kita buka Alkitab kita terlebih dulu. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 9 sampai dengan ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 9 sampai dengan ke-10. Injil Yohanes pasal ke-10 ayat 9 sampai dengan ke-10. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka punya hidup dan mempunyainya dalam segala apa saudara? Kelimpahan. Yesus datang supaya kita berhidup yang kekal, keselamatan, kelimpahan, berkat melimpah. Tetapi setan datang untuk membunuh, membinasakan, menghancurkan. Setan tidak ada tujuan untuk menolong manusia. Setan tidak ada tujuan untuk membela, menyembuhkan manusia. Kenapa? Karena setan tahu tidak diampuni. Ikutin saya semua, setan tidak diampuni. Makanya tidak ada tertulis setan rame-rame bertobat dibaptis. Tidak ada. Kenapa? Karena setan tidak diampuni. Suatu kali ada yang seminar tanya sama saya, Pak, Tuhan itu kan adil. Kenapa manusia diampuni, setan tidak? Ini yang protes manusia. Karena yang seminar tanya Nah, yang disebut setan dulunya adalah malaikat. Mengkudeta, memberontak, melawan, merencanakan, mengkudeta Tuhan dari keinginannya sendiri. Melawan, mengkudeta, memberontak kepada Allah. Nah, beda dengan manusia tidak merencanakan pemberontakan. Manusia tidak ada keinginan untuk melawan, mengkudeta Tuhan. Tapi manusia digoda setan untuk melawan Tuhan. Kasus pembunuhan berencana. Hukumannya maksimal mati, minimal seumur hidup. Tidak berencana, ada keringanan. Tetapi kalau yang membunuh orang gila, bebas. Karena hakim tidak bisa ngadili orang gila. Betul? Kalau hakim bisa ngadili orang gila, berarti hakimnya apa? Ngomong sama sebelahnya, kamu gila enggak? Nah, ingat, kenapa manusia diberi kesempatan pengampunan? Kenapa manusia diberi kesempatan pengampunan? Karena ingat, manusia tidak merencanakan pemberontakan. Jelas? Manusia tidak merencanakan atau punya keinginan melawan Tuhan. Tapi digoda iblis pakai ular untuk melawan Tuhan. Kasusnya beda. Jelas? Satu berencana, satu tidak. Satu ingin, satunya tidak. Setan tidak ada tujuan menolong manusia. Maka Alkitab berkata, setan itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Mencuri apa? Mencuri berkat. Mencuri apa? Damai sejahtera. Mencuri apa? Kehidupan. Nah, apa artinya kutuk? Sering kita dengar khotbah, pendeta selalu berkhotbah, kutuk, kutuk, kutuk. Setelah itu jemaatnya tanya, kutuk itu apa Pak Pendeta? Ya kutuk. Tidak sederhana seperti itu, saudara. Arti kutuk adalah, ikutin saya semua, kata-kata yang mengikat. Ikutin saya semua, kata-kata yang mengikat. Yang menyebabkan penderitaan, kesengsaraan, kehancuran, malapetaka, sakit penyakit, kemiskinan, wabah, kematian abadi. Itu namanya kutuk.
Perjanjian dengan setan, ada kata-kata pengikat, betul? Tuhan mengutuk, dia berfirman, betul? Nah, artinya sesuatu yang mengikat. Nah, apa itu berkat? Yaitu apa? Ini semua, kata-kata yang mengikat. Apa saudara? Yang memberikan kehidupan, keselamatan, kejayaan, kemenangan, kelimpahan, hidup yang kekal. Itu namanya berkat. Memberi apa? Kehidupan. Nah, itu loh dukun yang membuat kaya. Kenapa dukunnya sendiri tidak kaya sendiri? Orang yang tidak percaya Tuhan, kalau sakit pergi ke dukun. Tapi dukun sakit pergi ke dokter. Kenapa tidak pergi ke dukun yang lain? Itu loh kalau mau cantik pasang susuk, gigi merongos. Pasang susuk langsung gini. Kenapa tidak semua anak dukun dipasang susuk? Karena mereka tahu rahasia bahwa setan tidak pernah memberi manusia gratis. Ada harga yang harus dibayar. Apa saudara? Ada harga apa saudara? Harga yang harus dibayar. Karena setan tidak ada tujuan menolong manusia. Kenapa? Dia tahu tidak diampuni. Ngapain nolong? Jelas? Nah, itu loh tempat kuburan keramat yang bisa bikin orang naik pangkat. Kenapa juru kuncinya nganggur? Betul? Kenapa tidak naik pangkat sendiri? Karena mereka tahu rahasia. Itu dukun yang ngasih nomor togel, nomor buntut. Dia kan tahu besok nomornya berapa. Betul? Kenapa tidak beli sendiri? Siapa sih orang yang tidak perlu uang? Saya mau tanya, siapa yang perlu uang? Angkat tangan. Nah, ibu pendeta aja perlu uang. Karena bayar listrik tidak ngomong haleluya lunas. Betul? 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 Nah, saya beritahu pada saudara. Saya mau tanya, siapa yang percaya setan bisa memberkati seseorang? Angkat tangan. Nah, yang tidak percaya setan bisa memberkati, angkat tangan. Yang ketiga, yang bingung, angkat tangan. Berarti di gereja ini banyak grup orang bingung. Banyak yang bingung, banyak yang bingung. Ini kunci rahasianya. Kenapa sama-sama minta ke dukun, ada yang kaya, ada yang juga tetap miskin. Itu dukun buat laris toko. Kenapa dukun tidak buka toko sendiri, pabrik sendiri? Nah, ini rahasianya. Sebelum saya bertobat, saya tahu hukum namanya hukum keadilan yang maha kuasa. Orang baik, orang jahat. Orang Kristen atau bukan. Semua bisa merasakan cahaya matahari. Betul? Betul? Karena keadilan yang maha kuasa. Demikian karena keadilan yang maha kuasa. Manusia di bawah kolong langit ini diberinya rezeki, berkatnya masing-masing. Apa saudara? Rezeki, berkatnya apa? Rezeki, berkatnya apa? Masing-masing. Rezeki, berkatnya masing-masing. Kalau dulu sebelum bertobat namanya mangkok piringnya masing-masing. Ada takarannya masing-masing. Buktinya ada pendeta kaya, ada pendeta miskin. Betul? Sama-sama pendeta, rezeki beda loh. Betul? Betul? Kita punya anak 3 atau anak 2, rezeki beda. Betul? Ada orang Kristen kaya, ada orang Kristen miskin. Ada Hindu Buddha yang miskin, ada Hindu Buddha yang kaya. Karena manusia di bawah kolong langit ini diberinya hoki, keberuntungan, rezekinya masing-masing. Dan ini tidak mengenal agama. Karena itu keadilan yang maha kuasa. Hanya bedanya kalau kita percaya Yesus, dijamin masuk surga, dan kalau kita setia, berkat itu ditambahkan. Tapi untuk hoki, keberuntungan,
Manusia di bawah kolong langit ini diberinya hokinya, keberuntungannya, rezekinya, rizkinya masing-masing. Itu pemahaman saya sebelum bertobat. Namanya hukum keadilan yang maha kuasa. Jelas? Jelas? Nah, enggak usah banyak-banyak. Preman aja, ada preman kelas terminal, ada preman kelas nasional, betul? Sama-sama preman aja rezekinya beda, betul? Betul? Karena keadilan yang maha kuasa. Nah, ikutin saya semua, setan bukan pencipta. Apa bedanya Tuhan dengan setan? Ada. Tuhan adalah pencipta, yang tidak ada menjadi ada. Tetapi ingat, kalau setan bukan pencipta, itu bedanya. Setan bukan apa? Setan bukan apa? Bukan pencipta. Alkitab berkata setan itu pencuri. Ya, kalau orang minta kaya sama setan, itu ngambil rezekinya anak cucunya. Dipindah orang tuanya. Maka Alkitab berkata setan itu pencuri. Nah, setelah orang tuanya mati, anak cucunya kerja apapun gagal, bangkrut, miskin. Kenapa? Hoki keberuntungannya diambil dulu sama orang tuanya. Jelas? 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 Dan terkena kutukan, tidak bisa menikmati kekayaan itu. Saya minta Bapak berdiri Pak ya. Bapak dikasih kaya raya, rezeki diambil dari anak cucu. Tapi ada harga yang harus dibayar. Tidak bisa menikmati kekayaan. Stroke, sakit gula. Mati masuk neraka. Mau Pak? Dipikir dulu. Ada harga yang harus dibayar. Makanya sama-sama kedukun, sama-sama minta ke setan, kayanya beda-beda. Ada yang tetap miskin, ada yang kaya, malah tambah bangkrut ada. Karena tergantung rezekinya anak cucunya. Nah, seorang dukun tahu rahasia ini. Dia tahu rahasia ini, rezeki anak cucunya seret, tukang becak. Sekalipun minta, tetap becak saudara. Karena tergantung hokinya anak cucunya. Mencuri. Maka Alkitab berkata setan itu pencuri. Jelas? 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 Nah, itu loh dukun yang bisa pasang susuk. Kalau mau cantik, untu merongos, pasang susuk, cep langsung gini. Ilmu pengasihan. Tahu enggak saudara? Anak dukun tidak akan dipasang susuk. Kenapa? Karena dia tahu rahasia ini. Nah, saya minta ibu ini berdiri Bu ya. Berdiri. Nah, situ aja. Ibu dikasih cantik, tapi ada harga yang harus dibayar. Rumah tangga hancur, anak cucunya jadi perawan tua, perjaka tua, expired kadaluarsa. Dan yang menikah pasti cerai semua. Dan waktu mau matinya susah, ditolak langit, tolak bumi, megap-megap. Masuk neraka, mau pikir dulu. Ada harga yang harus dibayar. Maka Alkitab berkata, setan itu pencuri. Mencuri apa? Damai sejahtera. Tahu enggak resikonya orang minta penglarisan? Itu rezeki anak cucunya diambil orang tuanya. Begitu orang tuanya mati, anak cucunya kerja apapun bangkrut sial. Karena apa? Sudah diambil dulu orang tuanya. Jelas? 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 Nah, itu loh dukun yang ngasih nomor togel, nomor buntut. Dia kan tahu
besok nomornya berapa. Betul? Kenapa dia tidak beli sendiri? Nah, saya minta Bapak ini berdiri, Pak. Bapak dikasih nomor 3 angka, tepat. Tapi ada harga dibayar. Seumur hidupmu bangkrut terus. Uang jin dimakan setan, uang setan dimakan demit. Nah, setelah itu hidup makan utang terus sampai wajahmu jadi utang. Jadi bangkrut mau utang terus sampai mati itu. Mau Pak? 3 angka keluar besok. Ada harga yang harus makanya dukun itu tidak akan berani beli nomornya itu sendiri. Tukang ramal tidak akan meramal dirinya sendiri. Karena ada harga yang harus dibayar. Setan tidak pernah memberi manusia gratis. Setan tidak ada ide untuk nolong manusia, tidak. Karena dia tahu tidak diampuni. Jelas? Jelas? Tidak apa saudara? Seperti orang minta jimat keselamatan. Nabrak becak selamat, nabrak mobil selamat, nabrak kereta api ya tetap mati dah. Wong kereta ada batas kemampuan. Itu keselamatan anak cucunya dipindah orang tuanya. Anaknya nanti sering kecelakaan sama sering sakit-sakitan. Nah, jelas? Nah, kenapa orang kalau tidak percaya Tuhan, kalau sakit pergi ke dukun, tapi dukun sakit pergi ke dokter. Kenapa? Karena ada tahu suatu rahasia penting. Nah, Pak Tony sini ya, namanya Tony. Tony. Nah, ada berbagai teknik penyembuhan yang pakai kekuatan media. Kekuatan apa, saudara? Kekuatan apa? Media. Misalnya gini. Ini saya langsung lihat gini. Wah, ini bapak ini sakit paru-paru. Wah, duit entek ya. Langsung ya. Di dalam ilmu mistik itu ada namanya teknik keseimbangan, negatif positif. Apa saudara? Maka roh ini sebelum saya bertobat masuk dalam tubuhnya dia, energi namanya. Akan bikin paru-parunya seakan-akan sembuh. Ingat, seakan-akan apa? Nanti 5-10 tahun lagi kumat lebih parah. Sudah? Waktu energi ini masuk, berarti ada energi yang keluar. Harus ada energinya dia yang keluar untuk masuk ke saya, supaya seimbang. Betul? Nah, di dalam tubuh manusia itu ada namanya tuh antibodi. Nah, dulu belum bertobat namanya inti kehidupan. Itu ada di sini, saudara. Sampai tulang ekor. Makanya kalau tulang ekor ini duduk, blek, patah, lumpuh orang. Jelas? Ini namanya inti kehidupan. Sebelum saya bertobat itu namanya itu. Ada cairan putihnya itu. Energinya dia ini, inti kehidupannya masuk ke saya. Umur saya tambah panjang, umurnya dia tambah pendek. Kenapa dukun tidak pergi ke dukun yang lain? Takut disedot juga. Jelas? 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 Makanya dukun sakit pergi kemana? Dokter, makasih. Paham? Paham? Mengerti? Nah, pindah ke sapi, pindah ke kambing, pindah ke ayam penyakitnya. Itu hanya tipuan mata. 5-10 tahun lagi pasti kambuh lebih parah. Nggak usah banyak-banyak. Setan nyembuhin panu aja nggak bisa. Kalau sakit panu pakai kalpanak, betul? Nah, nanti lain waktu saya jelasin bahwa ada ramuan-ramuan tertentu yang bisa dipakai untuk manusia. Nah, ingat,
Apa yang disebut pantangan-pantangan ilmu? Ikuti saya semua. Pada waktu diketemukan, ini semua, pada waktu diketemukan. Satu unsur alam yang berlawanan, tapi sejenis. Segala kekuatan mantra, kekuatan gaib, mistik, netral. Arti netral di sini itu tidak berfungsi. Saya beritahu sekarang. Orang punya ilmu kebal, ditembak tidak apa-apa, dibacok tidak apa-apa, dibom tidak mempan, mudah. Berarti tameng baja. Apa saudara? Yang satu unsur dengan logam biasa, tapi berlawanan. Itu apa? Logam mulia. Betul? Satu unsur makanya orang punya ilmu kebal, tembak pelurunya terbuat dari proyektil emas. Dor! Tembus. Jelas? Jelas? Setannya keluar tidak? Tidak. Setannya tetap dalam tubuh. Kekuatan tidak berfungsi. Itu artinya terkena hukum alam. Satu unsur berlawanan, netral. Ditembak tidak apa-apa, dibacok tidak apa, dibom tidak mempan. Mudah saudara. Daging bukan tanah, tapi tanah dari daging. Berasal dari daging. Satu unsur berlawanan. Betul? Makanya untuk mengalahkan ilmu kebal, senjata tancapkan ke tanah. Jelek, tusukkan, jelek, tembus. Dari tanah kembali ke tanah, itu istilahnya itu. Ngerti? Tetapi kalau ditusukkan tanah, tidak mempan. Berarti kelemahannya ada di bayangan. Bayangan bukan dia, dia bukan bayangan. Tapi bayangan berasal dari dia. Satu unsur berlawanan. Tusuk bayangannya, jelek. Tusuk orangnya, les, tembus. Jelas? Ya, yang punya ilmu kebal percuma. Hari ini sudah dibocorin. Nah, mau jelas? Orang sehebat apapun, seatos apapun, sekeras apapun, saya beritahu, ini satu unsur berlawanan. Makanya orang kalau punya jimat, mau buang air besar, jimat ditaruh dulu baru nongkrong. Karena jimatnya dibawa pada waktu nongkrong, langsung netral. Kekuatan tidak berfungsi. Makanya orang punya ilmu gaib, kena kotoran manusia, ceprot ilmunya tidak berfungsi. Kenapa? Ini masuk, ini keluar. Jelas? 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 Tidak usah banyak. Pusoko sehebat apapun, terkena air kencing, netral. Ini masuk, ini keluar, satu unsur berlawanan. Makanya untuk netralkan pusoko itu, dimasukkan ke tempat kakus, buang air besar, atau kasihkan air kencing. Tidak berfungsi semua. Apakah setannya keluar? Tidak. Setan tetap ada di situ, kekuatan tidak berfungsi. Jelas? Kekuatan tidak berdarah. Nah, orang punya jimat pasang susuk, matinya susah. Dimandiin daun kelor, gebuk daun kelor, mati dengan tenang. Apakah setannya keluar? Tidak. Apa rahasianya? Lawan dari kehidupan adalah kematian. Betul? Arti kelor itu artinya mati. Kelor. Nanti tidak? Makanya orang yang punya jimat atau susuk, kena daun kelor, kekuatannya tidak berfungsi. Jelas? Jelas? Nah, saudara jangan berpikir punya jimat, jimatnya dibuang, bebas dari kutukan. Tidak semudah itu. Kutukan tetap mengikat, tetap berjalan. Hanya kekuatan tidak berfungsi. Jelas?
Karena apa? Terkena namanya hukum alam. Apa saudara? Terkena apa? Terkena apa? Hukum alam. Makanya saudara, orang sekebal apapun, kan ada ilmu dipukul, dek. Yang mukul benjol sendiri. Ditampar, yang nampar ketampar sendiri. Berarti ibunya adalah bumi. Gantung, tidak nyentuh tanah. Sikat, selesai. Karena banyak polisi saya ajari itu dulu. Waktu di Akademi Polisi Semarang, caranya melumpuhkan ilmu ini seperti ini. Tidak usah banyak-banyak. Orang punya ilmu menghilang. Ting menghilang. Di pohon pisang. Atau di tembok. Ting hilang. Mudah itu. Tempat menghilangnya, siram air kencing, ceprot atau kena asap, set kelihatan. Ingat, hukum alam. Apa saudara? Hukum apa? Satu unsur berlawanan. Orang sehebat apapun, kepalanya tenggelamkan dalam tanah, hidungnya ini, sama mulutnya. Ingat, kita hidup oksigen, di dalam air oksigen. Satu unsur berlawanan. Makanya zaman dulu orang yang kebal-kebal tenggelamkan dalam air. Ilmunya tidak berfungsi semua, mati semua. Betul? Kenapa? Ingat. Satu unsur berlawanan. Oksigen. Air juga apa? Oksigen. Satu unsur berlawanan. Orang sekebal apapun, zaman PKI dulu, dikarungin, masukkan sungai. Betul? Penjahat, preman yang kebal, masukkan ke sungai, pasti mati. Intinya apa? Ada di sini. Mulut dan hidung, nafas. Jelas? Tidak usah banyak-banyak. Orang sekebal apapun, sehebat apapun, ditusuk bagian ininya, jelep, mati. Karena setan sama tempat bagian situ juga pikir-pikir. Karena ini masuk, ini keluar. Tadi ngomong sama, ini tadi ngomong gini. Saya itu makan apa saja bisa, penting bisa makan. Karena keluarnya sama, betul? 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 Jadi orang punya ilmu sakti apapun, itu ada hukum alam, itu keadilan yang maha kuasa. Itu posisi netral. Nah, bagaimana untuk melepaskan kutukan? Nah, nanti juga saya bahas tentang membatalkan perjanjian. Nah, saudara, untuk membatalkan, memutuskan kutukan, hanya ada satu, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena yang bisa membatalkan kutukan itu hanya nama Yesus. Semua pantangan-pantangan ilmu, kekuatan mistik, hukum alam itu hanya netral. Bukan mematahkan, memutuskan, membatalkan kutukan. Itu sifatnya kekuatan tidak berfungsi. Jelas? Kekuatan apa saudara? Tidak apa? Tidak berfungsi saja. Yang bisa membatalkan kutukan itu hanya nama Yesus. Nah, cara doanya ke saya semua, demi nama Yesus. Segala perjanjian setan, segala ikatan kutuk, segala roh jahat, kami batalkan, kami putuskan demi nama Yesus. Amin. Nah, sekarang akan saya jelaskan. Semua puncak ritual kuasa gelap seluruh dunia itu selalu Jumat, malam Jumat. Seluruh dunia. Kenapa tidak malam Minggu? Betul? Yang disebut Sabat Yahudi, hari ke-7, itu hari Sabtu. Hari Minggu itu hari pertama. Kenapa kita orang Kristen hari Minggu? Karena kebangkitan Tuhan. Amin. Berarti hari yang ke-6 hari apa? Jumat. Ingat,
hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia dan memberkati manusia. Beranak cuculah kuasai bumi. Itu blessing berkat masa depan. Betul? Lawan dari Tuhan adalah setan. Kalau Tuhan memberkati masa depan, maka setan mengikat dengan apa? Kutuk masa depan. Makanya ritual puncak kuasa gelap seluruh dunia itu selalu hari ke-6. Hari Jumat, malam Jumat. Sampai terkenal Jumat Kliwon. Betul? Betul? Nah, Pak, kenapa orang yang minta kuasa gelap begitu bertobat kok langsung habis, itu gimana? Nah, ingat, kasus ini bukan kasus Ayub, beda. Orang banyak salah pengertian. Ayub tidak ada perjanjian setan, ingat betul? Ayub itu orang benar, Tuhan izinkan, Tuhan menguji. Iblis mencobai. Tuhan mengizinkan. Tapi Ayub ada pemulihan. Apa saudara? Ayub ada apa saudara? Nah, dan kenapa ritual kuasa gelap selalu ada namanya hewan bernyawa dikorbankan? Ada ayam, ayam kampung. Tidak boleh ayam horn Kentucky Fried Chicken. Kenapa? Karena setan ini takut kolesterol, betul? Ayam kampung. Nah, sekarang tak beritahu. Kenapa selalu ada hewan yang dikorbankan? Itu adalah lambang dari anak cucu. Nah, saya minta Bapak Tony sini. Nah, untuk contoh aja, untuk jadi setannya sini. Nah, ini sini. Nah, saya minta yang ini lagi ya, berdua. Sini. Oke, sini. Yang aku minta kekayaan. Yang aku minta kekayaan. Yang aku minta kekayaan. Wah, cocok banget deh. Jangan-jangan dulu pernah jadi pelaku. Apa yang aku minta? Kowe njaluk apa kowe? Jangan bekas dukun. Aku minta kekayaan. Nama besar, penglarisan. Ya iso, tapi kowe duwe apa sing arep mbok jamin kene aku? Nah, ini sajennya. Ini sajennya. Sajennya itu adalah hewan bernyawa. Kambing, kerbau, sapi, setelah itu ayam. Yang jelas enggak ada rica-rica. Nah, baik waktu meminta atau setelah terkabul. Makanlah. Dia pasti suruh makan sajen itu. Kalau yang bersangkutan makan bagian sayap, itu ayam, itu melambangkan tangan-tangan anak cucunya. Maka anak cucunya terkena kutuk sakit bagian tangan semua. Kalau yang bersangkutan makan bagian kepala, maka orang yang paling dekat dan disayangi dia mati. Kepala. Kalau yang bersangkutan makan bagian, kalau ayam itu kakinya, kalau kambing, kerbau, sapi kaki belakang. Itu lambang dari kaki-kaki anak cucunya akan sakit bagian kaki semua. Jelas? 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 Nah, kalau yang bersangkutan makan bagian jeroan, maka anak cucunya itu akan sakit bagian dalam semua dengan penyakit yang sama.
Karena apa yang dimakan itu ada lambang dari keturunannya. Jelas? Kalau yang bersangkutan makan kulit-kulitnya, maka anak cucunya akan sakit dan mati dengan cara yang sama, kena kanker semua. Kalau yang bersangkutan makan bagian bruto, ingat saudara, ekor, maka anak cucunya akan sakit semua bagian bokong semua. Karena apa yang dimakan itu ada lambang dari keturunannya. Jelas? Jelas? Nah, rezeki diambil dari anak cucu. Langsung dia ngomong, aku kaya. Aku kaya. Aku jadi ibu kaya juga. Nah, tiba-tiba datang saya selalu jadi orang baik saja. Maukah Bapak percaya Yesus? Mau. Mau. Nah, dia bertobat percaya Yesus. Nah, di dalam doa pelepasan, pemutusan, kebanyakan pendeta seperti ini. Demi nama Tuhan Yesus. Ini semua, demi nama Tuhan Yesus. Segala perjanjian setan atas hidupku, keluargaku, kami batalkan, putuskan demi nama Yesus. Segala roh jahat keluar demi nama Yesus. Betul? Setan ini mau nyerang dia tidak bisa. Kenapa? Perjanjian sudah mau nyerang istrinya, anaknya tidak bisa. Perjanjian sudah batal. Tapi ada yang belum dibatalkan. Nah, coba Bapak ini sini, Pak. Yaitu apa? Masa depan. Apa saudara? Harta kekayaan. Setan juga tidak mau rugi tekor juga. Betul? Betul? Dia bertobat. Suami istri anaknya selamat. Tapi masa depan ini yang diambil. Kenapa? Karena setan ini masih punya hak atas masa depannya. Ingat, perjanjian hari Jumat. Apa saudara? Hari itu bicara apa? Masa depan. Selamat, tapi hartamu habis semua. Mau usaha bisnis apapun habis. Kenapa? Karena setan ini masih punya hak atas masa depannya. Jelas? Makanya banyak sekali kasus. Begitu bertobat habis cuci gudang. Kadang orang berpikir ini kan kasus Ayub. Beda. Ayub tidak ada hubungan. Ayub tidak ada perjanjian setan. Jelas? Kalau kasus ini kasus perjanjian setan. Beda. Jelas? Jelas? Nah, harusnya di dalam pembatalan kutukan harusnya seperti ini. Ingat, rezekinya pun juga bukan dari setan. Itu ngambil dari anak cucu. Ingat semua, demi nama Tuhan Yesus. Segala perjanjian setan, segala ikatan kutuk roh jahat atas hidupku, keluargaku, masa depanku. Kami batalkan, kami putuskan, hancurkan demi nama Yesus. Darah Yesus, hancurkan segala kutuk. Darah Yesus, hancurkan segala kutuk masa depan. Darah Yesus, bebaskan. Oke, makasih. Jelas? Jelas? Nah, yang jadi pertanyaan, Pak, kalau orang tua kami dulu minta setan-setan, sekarang kami bertobat, berarti rezekinya kan hilang, betul nggak? Hokinya hilang, betul? Keberuntungannya hilang, diambil duluan. Ingat, Tuhan bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Dan supaya masa depan itu diputuskan dari ikatan kutuk, doanya seperti ini. Ini semua, darah Yesus buka jalan masa depan. Darah Yesus buka jalan keberuntungan.
demi nama Tuhan Yesus, segala perjanjian setan, segala ikatan kutuk, kami hancurkan, batalkan, putuskan demi nama Yesus. Darah Yesus, hancurkan segala kutuk atas hidupku, keluargaku, masa depanku. Nah, kalau itu pabrik, sebut pabriknya. Yang tidak disebut hilang. Kalau itu pabrik, darah Yesus hancurkan segala kutuk masa depan, ikatan kutuk atas pabrik ini juga. Demi nama Yesus. Jelas? Dan katakan bahwa pabrik ini bukan milik setan lagi, tapi milik Tuhan. Kalau itu rumah, sebut rumahnya. Katakan demi nama Yesus, segala perjanjian setan atas rumah ini kami batalkan. Dan hari ini sudah bukan milik setan lagi. Karena darah Yesus sudah membatalkan kutuk masa depan, kutuk perjanjian setan atas rumah ini. Jelas? Yang tidak disebut itu yang hilang. Kenapa? Karena setan masih punya hak atas itu. Jelas? 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 Ingat, setan tidak pernah memberi manusia gratis. Oke, kita akan tanya jawab. Lanjut.